Portofolio dinamis ini dibuat sebagai salah satu syarat perpindahan jabatan fungsional umum menjadi JFT Pol PP terampil. Perkenalan diri dan pengalaman penugasan sebagai polisi Pamong Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, anggota Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, golongan 2D, Pengatur Muda Bintang 1. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya selama bertugas menjadi anggota Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Penugasan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2005, saya masuk menjadi anggota Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai pegawai tidak tetap. Saya ditugaskan di Wali Kota Jakarta Timur pada saat itu menjadi sebagai petugas operasional. Pada tahun 2007, saya tidak tugas di kantor Balai Kota Provinsi DKI Jakarta sebagai petugas operasional. Kemudian 2012 saya pindah tugas ke Wali Kota Jakarta Timur sebagai staf administrasi tingkat terampil. Nah, pada tahun 2018 saya pindah tugas ke Wali Kota Jakarta Utara sebagai petugas operasional tingkat terpilih. Tahun 2018 sampai dengan sekarang saya bertugas di kantor Kecamatan Cakung sebagai petugas operasional tingkat terpilih. Kali ini saya ingin membagikan beberapa video dalam pelaksanaan tugas saya sehari-hari sebagai persyaratan dari perpindahan JFU ke JFT kategori terampil. Mari kita simak videonya. Let's go. Peragaan cara melaporkan kesiapan patroli. Gerak 4, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita akan melaksanakan tugas rutin yaitu patroli dan administrasi gabungan penegak di wilayah Kecamatan Cakung. Sebetulnya hari ini kita akan ke Jalan Rajungan Kelurahan Jatinegara. Sebelum itu, sebelum melaksanakan kegiatan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu sarana dan prasarana kita, yaitu harga, terus KDO, bahan bakarnya apakah sudah ada atau alat komunikasi sampai. Terima kasih. Siap, Bro? Sudah cepat, Bro? Oke, terima kasih rekan-rekan telah dilakukan pengecekan KDO, surat tugas dan KC semuanya dalam keadaan baik dan lengkap. Kita sebelum kita melaksanakan tugas, doa dulu pertama dan siap, Bro? Berdoa, mulai. Selesai. Yuk. Peragaan cara melaporkan kepada pimpinan terkait hasil kegiatan penegakan Perda.
Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Izin menghadap. Silakan. Silakan Bu Bestari. Ya. Ada yang bisa dibantu Bu Bestari? Begini, Komandan. Tadi saya ingin melaporkan kegiatan satu yang hari ini telah melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kelurahan Pulau Gebang. Itu Komandan di stasiun Cakung. Nah, di situ masih banyak terjadi pelanggaran, Komandan. Masih banyak pedagang. Terus untuk tindak lanjutnya, anggota tadi sudah melakukan penghimbauan dan penghalauan agar pedagang tidak berada di lokasi tersebut. Terus untuk itu, saya kebetulan sudah membuatkan laporan tertulis, Komandan. Silakan diperiksa. Untuk bahan lebih lanjut. Siap Bu Bestari. Terima kasih atas pelaksanaan tugasnya dan laporan tertulis. Nanti akan saya bahas tindak lanjut. Siap. Adapun untuk tindak lanjut berikutnya nanti menunggu arahan tugas dari saya. Siap, Komandan. Tetap jaga kekompakan, kedisiplinan. Tetap semangat dalam tugas selanjutnya. Siap, Komandan. Untuk hari ini terima kasih atas laporannya. Siap. Terima kasih, Komandan. Peragaan cara memberikan informasi pelayanan Satpol PP dalam rangka Trantibum Linmas. Itu bikin surat keterangan, Bu. Oh gitu, bikin surat keterangan. Jadi ini nih Mas nih, kan Satpol PP sekarang ada, saya mau diberikan layanan informasi terkait masalah pelayanan Trantibum Satpol PP. Jadi Masnya nanti kalau misalkan ada mau pengaduan online terkait masalah Trantibum, misalkan masalah ketambahan individu umum yang misalkan kayak Mas itu merasa terganggu nih, misalkan lingkungannya, harapannya gitu. Nanti Masnya bisa lewat aplikasi online, yaitu aplikasi CRM. Nah caranya nanti Mas tinggal download di ini, misalkan handphonenya ada handphone Android kan? Ada. Ya nanti ada handphone Androidnya, terus nanti Mas download di aplikasi Play Store, download aplikasi CRM. Nah di situ nanti Masnya bikin apa? Isi data diri ya, kayak akun ya, bikin apa? Sosial media gitu ya Mas ya. Nah nanti Masnya di situ sebagai warga, nanti Masnya bisa membuat laporan di situ. Jadi nanti di situ bisa langsung ditindaklanjut oleh misalkan aparat yang bersangkutan. Gitu. Oke? Oke. Terima kasih banyak ya Mas ya untuk waktunya. Terima kasih. Selamat pagi. Peragaan cara menjelaskan rencana tindakan justisi sesuai arahan pimpinan kepada anggota regu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan untuk kehadirannya. Saya di sini sesuai arahan pimpinan dari tingkat kota. Ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Nanti kita akan melaksanakan penertiban justisi di Kelurahan Jatinegara. Sasarannya yaitu di Jalan Rajiman. Terus untuk teknis untuk pembagian tugas di lapangan, saya nanti ada yang bagian mendokumentasikan kegiatan, terus ada yang pengarahan ke pelanggar. Terus ada yang mencatat BAP. Nah untuk itu sebelum itu kita harus melakukan kelengkapan data-data apa saja yang diperlukan, yaitu surat tugas yang penting, terus BAP buat pelanggar, terus KDO alat transportasi buat pelaksana tugas. Terus HT
alat komunikasi ataupun HT. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Satu lagi, untuk kegiatan di lapangan harus mengedepankan humanis. Peragaan memberikan penyuluhan ketertiban pada suatu komunitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak semua atas kehadirannya. Pertama, perkenalkan nama saya Lestari anggota SPPT dari Kabupaten Bogor, dan ini Bapak Mariono, anggota Satpol PP dari Kabupaten Bogor. Jadi kami di sini mengundang bapak-bapak semua ini kami bermaksud ingin menyampaikan atau mensosialisasikan masalah ketentraman dan ketertiban dan perlimasan. Bisa dikenalin dulu Bapak, nama siapa Pak? Oke, Bu. Saya Supandi. Ya. Saya Ketua Karang Taruna RW 8 RT 2 Tahan Kaukrate. Terus Bapak ini dari mana? Saya dari RW 04 Kelurahan Lawang Ratai. Nama saya Bapak Ian. Ya. Terus Bapak Nama saya Tujuan dari RW 5. Ya. Bapak orang Jawa ya? Iya, aslinya Jawa. Oke. Lanjut kamu. Oh, jadi gini Pak. Jadi kalau masalah ketentraman dan ketertiban itu kan bukan tanggung jawab pemerintah aja ya Pak ya. Iya, Jadi iya, kan betul. sebagai warga juga harus menjaga ketertiban dan ketertiban itu. Nah ini kan bapak-bapak ini sebagai Karang Taruna, ini kan lagi marak pemilu gitu ya Pak ya. Maksudnya biar tercipta aman, damai, kondisi itu kita harus menjaga lingkungan agar tidak terjadi maksudnya Gesekan lah. gesekan lah gitu ya Pak ya. Terus kalau misalkan ada nih di lingkungan Bapak nih suka ada anak-anak yang nongkrong terus yang nyanyi gitu kan, enggak, itu kan maksudnya nggak mengganggu gitu ya Pak ya, nggak jelas gitu kan. Lebih baik itu Karang Taruna itu diaktifkan dengan hal-hal yang positif gitu, maksudnya kerja bakti gitu, terus lebih ke hal-hal yang positif lah gitu Pak. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak Pak dari bapak-bapak ini? Siap Bu, saya Budiman. Ya, Mau bertanya Bu, kebetulan Alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Ibu Satpol PP yang sudah mau undang kami, karena memang benar dalam pemilu ini prediksi suasana udah mulai ini karena terjadi mau perbedaan pemilih kan. ya. Terus yang kedua memang salah satu di wilayah saya, PDRT saya itu kan jalur utama ya, jalur kaki karena itu memang sering ada anak-anak nongkrong di situ. Itu nomornya siapa tuh? Yang nongkrongnya dalam korbannya yang saya khawatirkan sebenarnya salah satu dari yang itu tawuran tuh. Pak. Tapi itu posisinya waktunya malam atau siang? Ya, yang sering sih malam itu, malam itu ya, nongkrong di situ. Bagaimana Bu petunjuknya, bagaimana caranya agar anak-anak tongkrongan ini tidak semakin banyak, karena kalau saya khawatir kan semakin banyak nanti malah mengundang yang nggak tuh perbuatan dia biasanya kalau nongkrong bareng itu kan kayak gitu. Jadi gini Pak, dari biasanya kan emang kita ada jadwal tuh sebulan 2 kali tuh Pak. Ya. Sabtu malam minggu tuh cerita kondisi atau namanya siskapling. Jadi kita anggota beserta instansi terkait itu kita melakukan patroli. Jadi daerah yang antisipasi gangguan terhadap maksudnya daerah-daerah mana nih wilayah Cakung yang rawan gangguan terhadap gitu Pak. Jadi kalaupun emang nanti misalkan ada nih di wilayah Bapak nih kan, ada di wilayah Bapak, ya nanti kita beserta anggota, maksudnya kita patroli di situ. Yang Sipkon terutama nanti akan mengadakan ke sana Pak. Ini kan kalau seumpamanya kita kalau dibiarkan harus kayak gitu nanti kelemahan makin banyak Pak, makin rawan. Nah nanti dari pihak kami atau dari pihak instansi terkait,
kepolisian atau dari TNI bisa gabung nanti patroli wilayah ke tempat yang lokasi yang menuju Pak, biasanya seperti itu. Jadi kalau memang nanti ada apa-apa, nanti bisa gabung juga dengan Bapak atau yang dari karakternya nggak apa-apa bergabung dengan kami. Jadi lebih luas Pak, jadi enak. Jadi kalau ada apa-apa pun langsung ke kita, gitu kan. Jadi kita patroli bersama atau apa, lebih apa ya, lebih terkoordinir gitu Pak. Jadinya kan suasananya jadi tahu kondisinya kita. Oke Pak, Ya, jadi saya orang Taruna. Nah, itu yang Bapak jelaskan sini dari Satpol PP dan juga itu melakukan patroli kita kondisi sebulan 2 kali ya. betul. Ya, saya juga ucapkan terima kasih ya. Satpol PP yang sudah melakukan patroli dan sebulan 2 kali. Tapi saya di sini memiliki saran. Alangkah baiknya kegiatan patroli itu kita kondisi kalau bisa dilaksanakan sebulan 3 kali atau 4 kali, jangan 2 kali, itu kurang Pak. Orang memang tiap malam itu banyak sekali tongkrongan di situ Pak, di RW 4, 5, RW 6. Kalau menurut saya kalau sebulan 2 kali itu kurang efektif. Kalau lebih efektif karena menjelang pemilu ini, kalau bisa ditingkatkan lagi gitu Pak. Ya. Itu mungkin saran dari saya kalau bisa kalau setiap seminggu sekali. Jadi sampaikan saja kepada yang penanganan. Jadi itu saja saran dari saya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Pandi Ya. masukannya. Jadi nanti saya akan koordinasi dengan pimpinan Ya. atas masukan Pak Pandi yang memang katanya harus didiskrimkan patroli untuk apa nongkrong atau memang patroli kewilayahan lah, ditingkatkan tidak jadi sebulan 2 kali ya, atau sekarang jadi lebih banyak lagi. Nanti saya akan sampaikan. Peragaan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat untuk meminta bantuan dalam penanganan korban unjuk rasa. Ya, silakan Bu. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, Bu. Bisa Bu. Jadi gini saja, Ya. tadi saya dari anggota melaksanakan pengawalan unjuk rasa di PTJ Pak. Nah terus tadi di situ kan sempat ada itu ya Pak ya, musuh gitu. Terus tadi kami menemukan ada korban luka karena itu Pak, karena saya sedikit lah gitu. Tapi untuk korban udah kami amankan di rumah sakit Durensawit Pak. Nah terus di situ kami menemukan dari data identitasnya ini RT 2 RW 3 ya Pak ya. Coba tolong dicek. Sepertinya ini di wilayah Oh iya, betul. Atas nama penari. ya. Jadi lukanya nggak terlalu parah kan Bu? Enggak Pak. Oh, jadi tadi kemarin di rumah Di sakit. rumah sakit Durensawit Pak. Durensawit. Iya, siap. Ya, pertama terima kasih Bu ya. Perhatiannya karena ini warga saya mengetahui kalau berkata apa. Untuk berikutnya nanti akan saya hubungi keluarganya Bu. Iya, Ya. Pak. Untuk selanjutnya nanti saya minta nomor HP-nya Ibu ya. Ya. Biar ada lebih lanjut lagi saya komunikasikan ke warga saya. Iya, siap Pak. Nah, biar nanti kronologisnya seperti apa, sekarang posnya di mana, yang melaporkan siapa biar jelas. Ya. Dan tidak ada tekanan. Ya, makasih Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Pak untuk Sama-sama. bantuannya. Peragaan menerima permintaan masyarakat akan layanan polisi Pamong Praja. Ini Bu. Ya, silakan dong Pak. Ya. Ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, saya mau laporin, kebetulan saya di Kelurahan Pulau Gebang Bu. Ya. Ini Bu, kalau tiap malam tuh saya ini Bu, banyak apa? Banyak yang suka nyanyi-nyanyi berisik Bu, warga. Dan begitu pasti sampai malam. Udah itu masih ada anak kecil juga di situ Bu. Ya Bu, tolonglah Bu, kalau itu bisa ditertibkan karena mengganggu ketertiban umum juga kayaknya Bu. Oh gitu. Jadi ini posisinya itu yang ada rame-rame anak-anak itu malam ya? Iya Bu, yang nyanyi itu malam Bu, dekat warga lah, bukan lingkungan warga Bu di situ. Ya. Terus Bapak ngerasa terganggu gitu ya? Ya terganggu Bu, semua masyarakat itu terganggu, cuma tidak ada tindak lanjutnya, belum ada dilaporkan Bu.
Oke Pak, kalau begitu laporan Bapak nih kami terima dulu ya Pak ya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini adalah bagian saya. Nah, terus sama nanti saya laporkan ke pimpinan saya dulu nih Pak nih ya. Terus kebetulan kan setiap malam minggu itu kan kita emang ada kegiatan kondisi atau sistemnya gitu ya Pak. Jadi kita patroli gitu wilayah-wilayah mana nih yang sekiranya ada gangguan terang tidur gitu Pak. Jadi nanti itu bisa buat bahan kami nanti Pak. Oke, terima kasih Pak sebelumnya laporannya ke kami. Ya Bu, sama-sama. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih ya Pak ya.